Ketemu lagi dengan Pak Septa kali pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 10 ya. Kita lanjutkan materi dari minggu yang lalu yang sudah membahas tentang tata urutan perundang-undangan. Nah, sekarang kita ke perbandingan konstitusi pada negara RI dengan negara liberal dan negara komunis. Apa saja yang membedakan konstitusi pada negara kita dengan negara yang menganut paham liberalisme dengan negara yang menganut paham komunisme? Oke. Konstitusi Negara Republik Indonesia itu sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja konstitusi negara Republik Indonesia? Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi kita tidak boleh mengambil main hakim sendiri, semuanya harus kita kembalikan kepada ranah hukum. Kemudian yang kedua, Indonesia itu menggunakan sistem konstitusional, ya, menggunakan sistem perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, ya. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Artinya kekuasaan kepala negara itu terbatas. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah lembaga-lembaga kenegaraan, ya. Ada MPR, ada presiden, ada DPR, ada BPK dan ada Mahkamah Agung. MPR jelas yang tertinggi, presiden penjalankan pemerintahan, DPR itu sebagai dewan pertimbangan atau istilahnya pengawas dari kebijakan-kebijakan presiden. BPK itu jelas kaitannya sama keuangan negara, dan Mahkamah Agung itu adalah berkaitan dengan yudisial atau hukum. Nah, konstitusi pada negara liberal. Negara liberal itu ciri yang pertama, tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi. Ya, tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warga negaranya. Bebas ya. Negara nggak boleh cawe-cawe urusan pribadi individu. Setiap individu bebas melakukan apapun. Tidak boleh bercampur tangan dalam urusan ekonomi. Entah kamu kiri, entah kamu kaya, terserah. Entah kamu kaya-kayanya juga terserah. Entah kamu miskin, terserah. Tidak boleh campur tangan dalam urusan agama. Kamu mau beragama silakan, kamu tidak beragama juga silakan. Nah, negara itu fungsinya sebagai penjaga malam, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Ingat, menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Jangan kaget dan heran kenapa di luar negeri seperti di Amerika, di Inggris, di negara-negara Eropa yang penganut paham liberal, kebebasan individu itu dijamin secara mutlak, ya. Di sana boleh berhubungan sesama jenis, maka di sana ada LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Di sana legal, sah. Nikah laki-laki dengan laki-laki boleh, perempuan dengan perempuan boleh. Karena di negara kita nggak boleh, ya kan? Di negara kita nggak boleh. Karena di sana menjamin kebebasan seluas-luasnya bagi setiap individu. Ya. Nah, di sana yang didengungkan, yang dihormati itu adalah hak asasi manusia. Jadi, anggapannya bahwa setiap orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap hak asasi manusia, misalnya laki-laki dengan laki-laki saling menyukai, itu adalah hak asasi bagi negara-negara penganut paham liberalisme. Ya. Boleh di sana. Di negara penganut paham liberalisme boleh di sana, ya. Nah, ini adalah konstitusi di negara Inggris. Ya, bisa dibaca bahwa kekuasaan legislatif lebih kuat dari kekuasaan eksekutif. Menteri harus bertanggung jawab pada DPR. Program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik. Kedudukan kepala negara hanya sebagai lambang. Ya, raja, ratu, pangeran, kaisar itu sebagai lambang
atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat. Seperti di Inggris, kalian perhatikan di sana Ratu Elizabeth itu sebagai simbol, ya, sebagai simbol. Yang menjalankan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Oke. Begitu juga di negara tetangga kita di Malaysia, sama, rajanya, ratunya itu sebagai simbol, yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Jadi raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan itu sebagai dalam pemerintahan itu bersifat seremonial. Ratu memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi tidak boleh menyatakan pendapatnya secara terbuka. Ratu bertanggung jawab atas penunjukan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan. Kekuasaan dan hak istimewa raja atau ratu sebenarnya tergantung pada Perdana Menteri dan kabinetnya. Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dan majelis rendah. Sedangkan raja atau ratu secara otomatis menduduki jabatan atau warisan dalam majelis tinggi atau House of Lords. Ini adalah gambaran tentang pemerintahan parlementer. Jadi Perdana Menteri, Dewan Menteri itu mereka bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Jadi itu di situ ada pemilihan umum, yang memilih. Siapa yang memilih? Rakyat, jelas. Ya, kan, seperti itu. Parlemen yang memilih rakyat, yang duduk di parlemen itu rakyat. Nah, ada mosi tidak percaya dari pihak legislatif, maka ketika mosi tidak percaya itu Perdana Menteri harus mempertanggungjawabkan kepada DPR, pada parlemen. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di negara komunis ya, yang perlu kalian baca adalah gagasan monoisme. Ya, monoisme itu satu, tunggal, satu untuk semua. Ya. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai komunisme. Kekerasan dianggap sebagai alat yang sah guna mencapai komunisme. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Kalian bisa lihat itu bagaimana di Korea Utara, penganut paham komunisme, bahwa di sana adalah negara satu-satunya yang ada, yang mereka itu menjadi sangat tertutup. Ya, meskipun sekarang sudah mulai terbuka, tetapi mereka masih menjadi negara yang sangat tertutup. Ini pembuat keputusan paling tinggi dalam politik Cina adalah Partai Komunis ya. Tidak ada proses legislatif secara terbuka dan relatif sedikit undang-undang publik yang diumumkan. Keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan umum tentang kebijaksanaan atau doktrin. Kita akan lihat nanti bagaimana di Korea Utara itu seperti apa. Ini adalah struktur pemerintahan di Cina, meskipun sekarang Cina itu tidak menganut paham komunisme ya, tetapi paling tidak kita bisa tahu gambaran tentang struktur sistem pemerintahan RRC. Baik, di akhir nanti akan Pak Septa tampilkan perbedaan negara liberal dengan negara komunis. Kalian cari perbedaannya dari dua video tersebut ya. Sampai di sini dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. North Korea is not a joke. It's one of the worst countries in the world. It's isolated, it's dangerous, it's strict, but above all, it's depressing. So here is my time inside North Korea. I visited North Korea by taking a 24-hour train from Beijing to the border. Here, you can only enter as part of an organized tour group. And now we have to take a train to North Korea for 24 hours. And the minute you cross the border, you enter a whole new world. Soldiers will inspect everything you own. They check every picture and every page of every book that you have. Please do not take photos of a person in military uniform. They make sure you don't carry any Bibles or Qurans or any religious texts because religion is banned. No political books, no nude magazines, no internet transmitters, and no sensitive information. Soldiers even take your phone to check which pictures you have. And it all makes sense because this country is like a prison. Inside of it, you'll see extreme poverty and extreme isolation with no freedom, no Wi-Fi, no Facebook,
no access to the outside world. This place is such a close community that everything they produce is produced internally, which means there's no trade or very little trade with other nations. And no matter how much they try to hide it, North Korea is poor. On the highway, there are very few cars because people can't afford them. Oh, this is the main highway of North Korea, right here. Inside homes, there is no stable power because it keeps going out. Power went off again. Outside homes, poverty is apparent and the people are trapped inside. Say hi. Hi. What do you want to say to the camera? They have a beautiful culture, beautiful traditions, amazing sports events, circuses, and dances. They are proud people, but the problem is they don't matter. What matters in North Korea is the missile, the tank, the soldiers, the fake illusion of power. Military displays are everywhere in the country, and leaders are on every building. This is what the country chose to focus on at every cost. And not this. My time in North Korea only lasted 5 days, and it was orchestrated to see what the government wants you to see. And on my train out of the country, I got checked one last time by soldiers. We just got checked. Luckily, they didn't steal our videos. And as soon as we were in the clear, I cried. I cried for the people there. There is no solution for the average North Korean. Their country is and will remain a prison. One day, it may be as prosperous as its neighbor, South Korea. But that day is very far from today. See you next week. The following video is not a joke, because this video is about ISIS. See, last year I heard about a city that was attacked by ISIS. I was in the area, so I went up close to see it. The location doesn't matter, but the visuals do, because ISIS has destroyed the city. I saw army checkpoints. I saw bulletproof vests, bomb destruction, airstrikes. I saw bullet shells, people who lost their homes, and even live gunfire. Dude, this is not safe. Holy shit. Between the army and ISIS terrorists. This is an actual war zone. You may think all of this happened in Syria or Iraq or the Middle East where ISIS started, but it didn't. This happened 5,000 miles away in a small town in southern Philippines called Marawi. And that's what shocked me the most. It wasn't the destruction, it was the reach of ISIS. How did they get so far? How did they destroy this peaceful village? Then I realized ISIS is not a person. It's an ideology. Anyone can have it anywhere. Here, 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 or here. It may even be your neighbor. That's why killing a terrorist is easy, but killing an ideology is hard. And I think that's exactly what the locals were trying to do. 5 miles away from the destruction, I saw a university that was open. Education, they said, is the best way to kill an ideology. We are going to
open our classes by August 21 because we are very confident that we are in a peaceful situation. Women and men attended university even when bombs were falling in the background. Everyone disapproved of ISIS. Everyone wanted the war to end. And they did. 5 months later, the Philippines Army, with the help of the US Army, was able to liberate the city. This unique experience I do not recommend or wish to anyone, but it was a learning experience. It taught me that extremism is not just ISIS and not just Muslims. Anyone can become an extremist in any religion, in any country. We must fight it anywhere we see it, just like they did. Let's kill extremism before it kills us. See you next week.